Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rindiani Sekan, NIM 2024-2028. Di sini saya akan menjelaskan materi gadai untuk memenuhi mata kuliah, yaitu mata kuliah Hadis Ekonomi. Yaitu poin pertama masuk ke pengertian gadai, di mana gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Nah, merujuk pada KBBI, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya, barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman. Sedangkan apabila menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan, bukan barang tetap, misalnya tanah atau bangunan. Singkatnya, sistem pengajuan gadai ini Anda memberikan jaminan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana dan harus dikembalikan sesuai tenggat waktu yang disepakati. Nah, jika berhasil melunasinya tepat waktu, maka barang jaminan Anda akan kembali. Nah, kemudian masuk ke poin kedua, yaitu daftar barang yang bisa digadaikan. Nah, dalam daftar barang yang bisa digadaikan, lebih jelasnya contoh benda-benda yang termasuk barang bergerak dan bisa digadaikan, yaitu yang pertama yaitu kendaraan. Contoh pertama dari barang gadai adalah kendaraan pribadi berupa motor atau mobil. Debitur dapat menggadaikannya dengan menyerahkan surat-surat terkait seperti BPKB atau bisa disebut buku pemilik kendaraan bermotor. Kemudian STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan faktur pembelian. Kemudian yang kedua, logam mulia. Kedua adalah logam mulia sebagai contoh barang bergerak yang bisa digadaikan, misalnya emas, intan, perhiasan, permata, hingga berlian. Nah, kemudian sertifikat. Selanjutnya dari barang gadai adalah sertifikat, seperti sertifikat tanah atau rumah. Nah, nanti nilainya akan ditentukan berdasarkan nilai PBB atau pajak bumi dan bangunan, sekaligus posisi bangunan atau tanahnya, apakah strategis atau tidak. Nah, kemudian dasar hukum gadai di Indonesia. Nah, dasar hukum gadai di Indonesia ini karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama, di Indonesia pun gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur, diantaranya hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Kemudian barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut. Jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman, pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Kemudian masuk ke unsur pokok gadai. Nah, dalam unsur pokok gadai ini, setelah mengetahui apa itu gadai dan dasar hukumnya, bisa disimpulkan bahwa unsur pokok gadai adalah yang pertama, benda atau barang yang dijadikan jaminan pinjaman gadai hanya barang bergerak, baik berwujud atau tidak.
Nah, terjadi gadai karena terdapat perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur. Nah, penyerahan jaminan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh debitur atau perwakilan atas nama debitur. Nah, kemudian masuk ke sifat gadai. Nah, di sini menurut Badrul Zaman 1191 terdapat setidaknya 6 sifat umum gadai. Yang pertama, seperti penjelasan tadi, objek gadai merupakan barang bergerak baik berwujud maupun tidak. Nah, seperti hak tagihan memiliki sifat kebendaan di mana debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai bahwa utang tersebut pasti dibayar dari nilai barang jaminan. Kekuasaan atas barang digadai dipegang oleh kreditur atau pemegang gadai. Nah, kreditur berhak menjual barang gadai. Gadai di mana adalah hak yang didahulukan. Kemudian hak-hak gadai tergantung pada perjanjian pokok gadai. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis gadai. Selain memahami apa itu gadai, Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis gadai, terutama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada gadai konvensional. Nah, jenis pertama dari gadai adalah konvensional, yaitu debitur atau peminjaman menyerahkan jaminan kepada kreditur yang nilainya telah ditaksir atau diperkirakan terlebih dulu sebelum nantinya mendapat persetujuan. Selanjutnya akan dibuat kesepakatan mengenai tenggat waktu pinjaman di mana debitur harus sudah melunasi pinjaman beserta bunganya. Nah, itu. Kemudian gadai syariah. Nah, di mana jenis kedua dari gadai adalah syariah atau ran, di mana sistem gadainya itu disesuaikan dengan syariat Islam yang memuat beberapa ketentuan atau rukun gadai. Yang pertama, al-murhun, di mana barang yang digadai merupakan barang halal dan dapat diperjualbelikan. Kemudian ada al-marhun bi, besaran utang yang wajib dilunasi sesuai perjanjian. Kemudian sikhat, ijab kabul pada saat akad gadai. Kemudian orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak baik peminjam ran dan pemberi pinjaman atau murtahin wajib telah balik dan berakal sehat. Kemudian di dalam hukum gadai syariah ini tidak ada biaya tambahan lain seperti bunga, sehingga jumlah dana yang harus dilunasi sesuai dengan pinjaman di awal. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan gadai. Nah, kelebihan gadai adalah sudah ada peraturan yang menaungi dan mengatur prosesnya seperti penjelasan di atas yang sebelumnya. Selain itu, kini gadai sudah semakin aman karena ada banyak perusahaan gadai setelah terdaftar di OJK. Namun, kekurangan dari gadai adalah umumnya lembaga atau perusahaan gadai menetapkan bunga lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank. Maka dari itu risiko gagal bayarnya pun lebih besar gitu. Kemudian syarat gadai secara resmi. Nah, setidaknya terdapat 3 persyaratan umum untuk melakukan gadai secara resmi. Lebih jelasnya, syarat dilakukan gadai adalah ada beberapa, yaitu pihak debitur harus menyerahkan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pemegang gadai atau kreditur, di mana mereka harus menjaga barang tersebut dan tidak boleh digunakan hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, meskipun kreditur punya hak untuk menggunakan melelang atau menjual barang jaminan tersebut, namun tetap atas sepengetahuan dan izin dari debitur. Nah, barang bergerak yang dijadikan jaminan bukanlah barang terlarang atau haram. Dan kedua, belah pihak wajib mengetahui besarnya nilainya agar tidak saling merugikan.
Kemudian karakteristik perusahaan gadai yang baik, meskipun sudah ada sejak lama dan banyak menjadi pilihan banyak orang, kini semakin banyak perusahaan gadai bermunculan seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat. Nah, maka dari itu OJK pun memberi himbauan untuk tetap waspada dan memilih lembaga atau perusahaan gadai resmi sekaligus sudah mendapat izin dari OJK dengan karakteristik yang dimana mempunyai suku bunga yang masuk akal atau rasional. Kemudian memiliki tempat penyimpanan untuk barang jaminan dari debitur. Kemudian mempunyai sertifikasi dalam penaksiran harga barang. Kemudian surat gadai yang diterbitkan telah memenuhi standar OJK atau barang gadai yang diasuransikan agar menghindari berbagai resiko. Kemudian kelebihan keuntungan lelang dari barang jaminan wajib dikembalikan kepada debitur. Nah, itu. Kemudian masuk ke tips gadai yang aman. Nah, dalam tips gadai yang aman ini di mana setelah mengetahui apa itu gadai hingga persyaratannya, jika kita berkeinginan untuk melakukannya, ada beberapa tips supaya gadai yang aman, yaitu yang pertama, memahami risiko gadai. Nah, seperti instrumen pinjaman lainnya, gadai juga itu memiliki risiko tersendiri, yaitu kehilangan barang berharga yang dijadikan jaminan. Maka dari itu, pastikan kita telah menghitung dan memperkirakan secara cermat kemampuan untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu atau tidak. Nah, itu. Kemudian memahami syarat gadai. Nah, ada beberapa syarat tertentu yang biasanya harus kita seperti KTP, rekening, dan lain-lain. Kemudian ada juga perusahaan yang hanya memperbolehkan meminjam dana sebesar 10 juta dalam tempo 5 tahun. Di perusahaan lain mungkin kita akan diminta memberi jaminan barang dengan harga setara agar memperoleh uang pinjaman yang sama. Kemudian memahami ketentuan gadai, di mana setiap lembaga atau perusahaan gadai mempunyai prosedur masing-masing. Maka dari itu kita sebaiknya benar-benar mengetahui dan memahami prosedur yang diterapkan terlebih dahulu. Kemudian misalnya seperti apa prosesnya pembayarannya, apakah secara langsung atau cicilan. Nah, adakah tambahan biaya lain yang dibutuhkan hingga berkas-berkas penunjang lainnya. Mengetahui nilai barang jaminan seperti penjelasan awal, kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur harus mengetahui nilai dari barang jaminan yang diserahkan. Hal ini penting dilakukan karena barang tersebut nantinya akan dilelang atau dijual kalau debitur tidak mampu melunasi pinjaman. Nah, maka dari itu barang yang dijadikan pinjaman harus memiliki nilai jual dan kita harus mengetahui besaran nilainya agar tidak merugi. Nah, itu. Kemudian itu dia ulasan lengkap terkait mengenai apa itu gadai hingga beberapa tips aman untuk mengajukannya. Sejatinya gadai itu adalah alternatif pinjaman dana yang aman dan telah ada dasar hukumnya. Yang perlu menjadi catatan dalam gadai itu yaitu risiko kehilangan barang jika tidak bisa melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, tetap cermat dan berhati-hatilah jika ingin mengajukan gadai.